Perkenalkan, nama saya Joseph Melkisedek dengan NIM 21055531085 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan materi proses produksi. Materi kali ini ada High Energy Rate Forming Methods Tubing and Section Operation dan Straightening. Yang pertama, High Energy Rate Forming Method. Metode HERF kadang-kadang disebut sebagai HVF atau pembentukan kecepatan tinggi, berguna dalam pembentukan benda kerja besar dan sulit dibentuk logam melalui penerapan sejumlah lapisan energi dalam waktu yang sangat singkat. Proses ini dicirikan oleh kecepatan tinggi dari aksi pembentukan lebih dari 50 kali per detik dan penggunaan gelombang tekanan daripada pukulan pembentuk untuk mempengaruhi perubahan benda kerja. Explosive forming. Explosive forming tergolong proses high energy rate forming, merupakan proses pembentukan lembaran logam dengan menggunakan energi yang besar dalam waktu singkat. Proses explosive forming sendiri menggunakan bahan peledak untuk membentuk lembaran logam pada rongga cetakan. Berikut adalah proses explosive forming. Yang pertama, benda kerja dijepit dan disegel di atas cetakan. Selanjutnya, ruang hampa dibuat pada rongga di bawahnya. Lalu benda kerja beserta cetakan ditempatkan di bejana besar berisi air. Setelah itu, peledak diletakkan di dalam air pada jarak tertentu di atas benda kerja. Peledak yang diledakkan menghasilkan gelombang kejut yang energinya ditransmisikan oleh air, sehingga menyebabkan pembentukan benda kerja ke dalam rongga dengan cepat. Ukuran peledak dan jarak penempatannya di atas benda kerja adalah hal penting yang harus dipertimbangkan. Ini adalah contoh video dari explosive forming. Framelens Audio Visual. Explosive forming is a metalworking process that uses energy from Framelens an Audio explosive Visual. to form a metal into the shape of a mold. The sheet is placed on top of the mold and the air beneath the sheet is evacuated. This explosive mold and the air beneath the sheet is evacuated. This is done to prevent the air from stopping the metal sheet from being pressed into the mold once the explosive is triggered. Next, the tank is filled with water to maximize the effect of the shot and pressure. Finally, an explosive is placed above the metal. When the explosive is triggered, it creates a shock and pressure. Pressure creates a metal sheet that forces it into the shape. Selanjutnya ada combustible gas forming. Dengan huruf ini, proses hidrogen, metana atau gas alam dicampur dengan udara, oksigen atau ozon. Ketika dinyalakan, memberikan gelombang tekanan yang membentuk benda kerja lembaran logam. Lalu ada electromagnetic forming, atau disebut juga EMF, juga dikenal sebagai magnet pulse, menggunakan gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh pulse elektromagnetik untuk membentuk lembaran logam konduktif benda kerja. Sebuah kumparan magnet ditempatkan berdekatan dengan benda kerja, terkena arus listrik tiba-tiba dan mengalir dari perluasan bank kapasitor. Medan magnet yang dihasilkan dalam kumparan menginduksi arus sekunder pada benda kerja, dan ada gaya tolak menolak antara arus itu dan arus primer pada kumparan. Kekuatan tolak ini menggerakkan logam benda kerja ke die atau cetakan dan menekannya jauh melampaui titik luluhnya. Di sana tidak ada kontak antara kumparan dan benda kerja, dan energi magnet akan melewati bahan non-konduktif seperti serat, karet, plastik, dan lain-lain. Pengoperasian bekerja paling baik dengan bahan benda kerja yang sangat konduktif seperti tembaga, kuningan, dan aluminium. Baja karbon rendah juga dapat diproses. Itu adalah contoh video dari electromagnetic forming.
Sekian video dari electromagnetic forming. Lalu selanjutnya ada spark discharge forming. Metode ini dan pembentukan elektrohidrolik menggunakan listrik energi yang tersimpan di bank kapasitor untuk membuat gelombang kejut yang ditransfer melalui cairan sedang. Dalam pembentukan percikan, energi dilepaskan adalah dalam bentuk percikan di dua elektroda. Itu adalah contoh gambar dari proses spark discharge forming. Energi yang intens yang berasal dari percikan mengirimkan gelombang kejut yang memaksa material pada benda kerja melewati dinding cetakan. Penggunaan pelepasan percikan memungkinkan kontrol yang cermat terhadap intensitas energi. Lalu ada electrohydraulic forming, sangat mirip dengan spark discharge forming, kecuali bahwa energinya dilepaskan dari percikan bridge wire penghubung. Itu adalah contoh gambar dari electrohydraulic forming. Air mentransfer gaya yang terbentuk di benda kerja. Operasi tidak dapat diulang semudah pembentukan spark discharge forming, tetapi memberikan kekuatan pembentukan yang lebih besar. Prosesnya diilustrasikan dalam gambar. Proses ini termasuk efektif, namun jika operasi dapat dilakukan dengan metode yang lebih konvensional, biasanya lebih hemat. Lalu ada pin forming. Pin forming adalah proses pembentukan pada logam tipis yang menghasilkan lengkungan dengan menembakkan bola-bola kecil pada salah satu sisi permukaan lembaran. Bola-bola kecil yang ditembakkan berjumlah banyak. Bola-bola tersebut terbuat dari bahan baja tuang, gelas, atau keramik. Alat penembaknya sendiri berupa roda yang berputar atau nozzle yang menghembuskan udara. Proses pin forming menyebabkan tegangan sisa pada permukaan lembaran yang ditekan atau ditembaki. Tegangan sisa tersebut meningkatkan kekuatan fatigue pada lembaran logam. Berbeda dengan proses pembentukan bahan lainnya, pin forming tidak menggunakan cetakan. Proses pembentukan ini juga dilakukan pada suhu ruang. Kelebihan dari pin forming: yang pertama, proses dapat dilakukan pada suhu ruang. Modifikasi bentuk masih bisa dilakukan bila ingin mengubah desain. Tegangan tekan sisa yang dihasilkan mampu meningkatkan ketahanan fatigue tekuk, dan letak korosi tegangan bisa diterapkan pada lembaran logam berukuran sangat besar. Straightening. Pelurusan diperlukan saat benda kerja tidak dalam bentuk yang diperlukan untuk operasi selanjutnya, atau telah mengalami beberapa deformasi dari tekanan disebabkan oleh operasi sebelumnya. Yang pertama ada manual straightening, mencakup berbagai operasi yang dilakukan dengan pelat permukaan, tuas, catok, landasan, palu, alat puntir, beralur balok, dan obor pemanas. Biasanya benda kerja dijepit di salah satu ujungnya atau di mana tidak ada deformasi, dan bagian yang terdeformasi dipindahkan ke dalam arah distorsi yang berlawanan. Benda kerja dibengkokkan sehingga muncul kembali lurus orientasi. Pukulan palu atau panas kadang membantu dalam proses. Berikut adalah contoh gambar dari manual straightening. Lalu selanjutnya ada press straightening, menggunakan hidrolik untuk membuat tikungan korektif. Biasanya benda kerja yang cacat ditempatkan pada blok pendukung di tempat tekan sehingga area cembung berada di sisi atas. Lalu turun dan membungkuk benda kerja dalam arah yang berlawanan sehingga batas elastis bahan terlampaui. Jika dilakukan dengan benar, benda kerja akan kembali ke posisi lurus. Parallel roll straightening digunakan pada lembaran, batang, atau kawat. Seri dari roll paralel di sisi berlawanan dari benda kerja membuat benda kerja semakin berkurang tikungan terbalik saat melewati roll. Sebagian logam ditekuk maju mundur, sedikit ditekan, melampaui titik lulu. Keluar dari roll dengan bentuk yang cukup datar atau lurus. Itu adalah contoh gambar dari parallel roll straightening. Lalu ada rotary straightening, adalah metode untuk meluruskan batang dan batang bundar. Ini menggunakan dua atau lebih banyak roll dengan sumbu pada sudut satu sama lain dan pada sudut ke sumbu bagian. Ada panduan untuk memposisikan arah batang yang akan diluruskan. Kedua roll digerakkan dan memutar benda kerja dan menyebabkannya bergerak secara aksial. Sebagai benda kerja bergerak, kelengkungan roll cekung menempatkan permukaan benda kerja menjadi tegangan alternatif, kompresi, dan ketegangan. Sudut-sudut roll dan tekanan yang mereka terapkan keduanya disesuaikan. Itu adalah contoh gambar dari rotary straightening. Epicyclic straightening, benda kerja didukung pada ujungnya dan diputar. Tangan bertenaga terpasang ke tengah benda kerja, membelokkan pusat benda kerja sehingga ditekan ke segala arah melampaui batas elastisnya. Lengan bertenaga berkurang besarnya defleksi secara bertahap sehingga sumbu netral bagian menggambarkan baik lingkaran atau spiral elips menuju pusat.
Lalu ada stretch straightening. Benda kerja dicengkeram secara mekanis dan direnggangkan dalam garis lurus melampaui titik hasil, memutar deformasi, dan juga bisa dikoreksi. Ketika dibutuhkan, benda kerja dipintet terbalik ketika direnggangkan. Proses biasanya terbatas pada benda kerja dengan penampang konstan bagian. Itu juga mengakibatkan beberapa kerugian materi karena ujung yang rusak karena mencengkeram harus dilepas.